Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang mawaris bagian keempat, yaitu perhitungan waris. Sebelum mulai pembelajaran, kita niatkan pembelajaran kita untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala. Anak-anakku, kita telah mempraktekkan mendata ahli waris, kemudian dari ahli waris yang sudah didata tersebut, siapa yang terhalang atau istilahnya mahjub, sehingga didapatkan ahli waris yang akan mendapatkan bagian. Dan sekarang kita akan mempraktekkan menghitung waris, sehingga kita bisa mengetahui berapa yang didapat oleh masing-masing ahli waris tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kita mencontohkan ahli waris Pak Umar. Setelah didata, kemudian dicoret yang mahjub atau yang terhalang. Maka didapatkan ahli waris Pak Umar yang akan mendapatkan yaitu anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 1 orang, ibu dan istri. Contoh perhitungan waris. Kita siapkan tabel, tulis nomor, dan ahli waris. Kita masukkan ahli waris Pak Umar yang kita contohkan sebelumnya, yang sudah didapat ahli waris yang akan mendapatkan, yaitu nomor 1, anak laki-laki 2 orang, nomor 2, anak perempuan 1 orang, yang ketiga ibu, dan yang keempat istri. Kemudian kita tentukan bagiannya. Nah, kita mengingatkan kembali, anak laki-laki bagiannya adalah asobah murni, jadi mutlak mendapatkan asobah. Anak perempuan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan mendapatkan setengah apabila yang meninggal itu cuma meninggalkan anak perempuan seorang saja. Jadi tidak ada anak laki-laki. Kemungkinan yang kedua, anak perempuan mendapatkan 2/3 apabila yang meninggal itu meninggalkan anak perempuan 2 orang atau lebih. Tidak ada anak laki-laki. Dan anak perempuan kemungkinan mendapatkan bagian asobah apabila dengan anak laki-laki. Jadi yang meninggalkan anak perempuan juga meninggalkan anak laki-laki seperti dalam kasus Pak Umar ini. Jadi anak perempuan di sini bagiannya adalah asobah. Ibu kemungkinan mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak atau cucu, dan mendapatkan setengahnya dari 1/3 yaitu 1/6 apabila ada anak atau cucu. Di sini yang meninggal yaitu Pak Umar meninggalkan anak, maka ibu bagiannya kita ambil yang 1/6. Istri ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mendapatkan 1/4 apabila tidak ada anak, dan mendapatkan 1/8 apabila ada anak. Maksudnya yang meninggal itu meninggalkan anak. Karena di sini Pak Umar yang meninggal ada anak, maka istri bagiannya 1/8. Setelah kita dapatkan bagian-bagian ini, maka sekarang kita menentukan pokok masalah. Pokok masalah itu diambil dari KPK. Kita masukkan di kolom ini. Nah, KPK atau pokok masalah yaitu cara mencarinya dengan mencari bilangan yang dapat dibagi. Di sini yang muncul kan angka 1/6 dan 1/8. Nah, maka diperoleh KPK 24. Kita tulis di sini 24. Sekarang kita tentukan dulu berapa bagian yang ashabul furud, yaitu bagian ibu. Jadi bagian ibu adalah 24, ini KPK atau pokok masalah, dibagi 6, bagian ibu 1/6 ya, dibagi 6 dikali 1. Maka
bagian ibu adalah 4 bagian. Sekarang bagian istri. 24 dibagi 8, karena istri kan 1/8. Sekali lagi 24 dibagi 8 dikali 1. Maka bagian istri adalah 3 bagian. Nah, sekarang berapakah bagian dari asobah? Kalau dijumlahkan harus 24 ya. Jadi sudah ada 7 dijumlahkan harus 24. Maka asobah yaitu 17. Jadi 17 itu dari 24 dikurangi ashabul furud, 7 bagian, sehingga bagian asobah adalah 17. Perhatikan di sini KPK atau pokok masalah 24. Jumlah bagian ahli waris 24. Jadi KPK dengan jumlah bagian ahli waris sama. Jadi nanti di sini hartanya akan pas karena ada asobah tadi yang mengambil sisa bagian. Cara seperti ini dinamakan cara normal. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam perhitungan harta. Contoh harta 240 juta. Maka bagian untuk asobah adalah 17/24 dikali 240 juta sama dengan 170 juta. Ibu 4/24 dikali 240 juta sama dengan 40 juta. Istri 3/24 dikali 240 juta sama dengan 30 juta. 24 itu per KPK ya. Nah, kalau dijumlahkan pas 240 juta. Selain cara perhitungan, sekarang pembagian asobah. Karena tadi asobahnya untuk 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Asobah tadi sudah diketahui 170 juta. Nah, sekarang ketentuan dalam perhitungan asobah yaitu laki-laki dengan perempuan itu 2/1. Nah, untuk anak Pak Umar, anak laki-lakinya ada 2 orang. Jadi sama dengan 4 bagian bagi anak perempuan, 2 orang laki-laki itu. Anak perempuan Pak Umarnya 1 orang. Jadi harus ada 4 bagian ditambah 1 bagian sama dengan 5 bagian. Jadi harus dibagi ke dalam 5 bagian, jadi pernya per 5. Anak laki-laki yang 2 orang, 4/5 dikali 170 juta sama dengan 136 juta. Jadi masing-masing anak laki-laki 136 juta dibagi 2 sama dengan 68 juta. Dan anak perempuan 1 orang, 1/5 dikali 170 juta sama dengan 34 juta. Jadi ahli waris Pak Umar diketahui bahwa setiap anak laki-laki mendapat 68 juta, anak perempuan mendapat 34 juta, ibu mendapatkan 40 juta, dan istri mendapatkan 30 juta. Sekarang contoh perhitungan waris al-awal. Al-awal terjadi apabila pokok masalah atau KPK lebih kecil dari jumlah bagian. Sehingga kalau dihitung seperti cara normal, yaitu dibagi dengan KPK, maka harta akan kurang. Contohnya, misalnya yang meninggalkan anak perempuan 2 orang. Istri, ibu, dan nenek dari ibu. Sekarang kita tentukan bagiannya. Anak perempuan tadi kemungkinan sudah dijelaskan. Di sini kasusnya yang meninggalkan anak perempuan saja 2 orang atau lebih. Maka bagian anak perempuan yaitu
2/3. Bagian istri tadi sudah disebutkan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan 1/4 dan kemungkinan 1/8. Karena di sini yang meninggal ada anak, yaitu tadi 2 orang anak perempuan, maka bagian istri 1/8. Bagian ibu ada dua kemungkinan, 1/3 dan 1/6. Karena di sini yang meninggal ada anak, yaitu 2 orang anak perempuan ini, maka bagian ibu adalah 1/6. Nenek dari ayah bagiannya adalah 1/6. Mau ada anak atau cucu ataupun tidak. Sekarang kita tentukan pokok masalah atau KPK. Tadi sudah dijelaskan pada waktu menjelaskan pembagian perhitungan waris secara normal. KPK atau pokok masalah diperoleh dari mencari bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan-bilangan penyebut yang muncul di sini. Yaitu yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Kita mendapatkan angka 24. Kita tulis di sini. Sekarang kita langsung hitung untuk untuk anak perempuan 2 orang, maka 24 dibagi 3 kali 2, jadi bagian 2 orang anak perempuan yaitu 16. Untuk bagian istri yang 1/8, maka 24 dibagi 8 dikali 1. Bagian istri adalah 3 bagian. Untuk ibu yang 1/6, maka 24 dibagi 6 dikali 1. Ibu mendapatkan 4 bagian. Demikian juga nenek dari ayah 1/6 mendapatkan 4 bagian. Ini dijumlahkan 27. KPK 24. Sedangkan jumlah bagian 27. Jadi KPK lebih kecil daripada jumlah bagian. Nah, apabila kita menghitung secara normal dibagi dengan KPK, maka harta akan kurang. Sehingga kita membaginya dengan jumlah dari bagian ahli waris. Kita masukkan ke harta, contohnya 240 juta. Maka untuk anak perempuan 16/27. Jadi kita mengambil pernya dari jumlah keseluruhan bagian ahli waris 27. 16/27 dikali 240 juta sama dengan 142,222 dan seterusnya. Jadi untuk istri bagiannya 3/27 kali 240 juta sama dengan 26,6 juta. Untuk ibu 4/27 kali 240 juta sama dengan 35,5 juta. Dan nenek dari ayah sama 4/27 kali 240 juta sama dengan 35,5 juta. Selanjutnya contoh perhitungan waris dengan cara arod. Cara arod apabila pokok masalah lebih besar dari jumlah bagian. Jadi kebalikan dari cara al-awal. Contohnya, kita siapkan tabel. Misalnya yang meninggalkan anak perempuan 2 orang dan seorang istri. Sekarang kita tentukan bagiannya. Anak perempuan 2 orang sama dengan yang tadi, karena tidak ada anak laki-laki, maka kita memilih alternatif atau kemungkinan yang 2/3. Istri bagiannya karena ada anak, maka kita milih yang 1/8. Sekarang kita tentukan pokok masalahnya. Tadi sudah dijelaskan cara menentukan pokok masalah atau KPK, yaitu mencari bilangan dari bagian-bagian yang muncul. Sehingga kita mencari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 8.
maka kita memperoleh angka 24. Kita tulis di sini. Sekarang kita hitung untuk bagian anak perempuan 2 orang. 24 dibagi 3 kali 2 sama dengan 16. Istri bagiannya 1/8, maka 24 dibagi 8 kali 1 sama dengan 3 bagian. Dijumlahkan, 16 plus 3 sama dengan 19. Ya. KPK 24. Sedangkan jumlah bagian 19. Jadi KPK lebih besar dari jumlah bagian. Sehingga kalau dibagi secara normal, yaitu dibagi per KPK, maka harta akan lebih. Kita masukkan ke contoh harta. Contoh harta 240 juta. Jadi cara menghitungnya, pernya bukan per KPK tapi per jumlah bagian. 16 per 19 dikali 240 juta sama dengan 202,1 juta. 3 per 19, jadi 19-nya itu tadi dari jumlah bagian ahli waris keseluruhan. 3 per 19 dikali 240 juta sama dengan 37,9 juta. Demikianlah cara menghitung waris yang menutup pembahasan kita tentang mawaris atau ilmu faraid. Semoga menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.